Pekanbaru Riau, ya. Jadi saya hari ini mau memberi kesaksian singkat. Saya ikut Sing Department dari Pekanbaru 2017. Jadi pertama kali saya ikut Sing Department, saya melihat video YouTube dari Sifu Ujung Long Reja. Jadi saya lihat terawang totemnya Sifu itu, saya tersadarkan. Saya merasa saya banyak membuat karma buruk, saya membuat kesalahan yang sangat banyak sekali. Dimana kalau saya tidak melihat video tersebut, mungkin saya merasa santai saja, tidak ada merasa membuat kesalahan. Jadi setelah saya menonton video Sifu Sing Department, saya merasa saya sudah sangat banyak membuat kesalahan. Jadi secara tidak langsung saya merasa tersadarkan dan tidak berani membuat karma baru. Itu yang pertama, ya. Jadi setelah saya berkeluarga, itu menjadi sesuatu yang was-was buat diri saya, dimana kita dalam berkeluarga maunya kehidupan kita itu lancar. Tapi saya teringat dengan video yang disampaikan sama Sifu, di mana waktu muda saya pribadi banyak melakukan sifat yang kurang bagus. Jadi dari situ saya belajar dan saya ke Poin Pang Pekanbaru, saya meminta buku Parita dan dari situ saya mulai membaca. Ya, jadi saya sangat berterima kasih. Sampai saat ini saya pun tetap bertahan di sini Paman, walaupun saya jarang datang ke Poin Pang, tapi saya merasa saya sangat dibimbing lah ya. Maksudnya kita dalam kehidupan sehari-hari kita terapkan, jadi kita merasa kehidupan kita pun jadi lebih lancar. Ya, kesaksian saya salah satunya, saya pindah dari Pekanbaru ke Palembang baru 1 tahun, 2023. Jadi banyak mukjizat yang terjadi. Salah satunya yang saya sampaikan barusan itu, semua kehidupan saya itu saya merasa menjadi lebih lancar. Dimana pas saya mau jual rumah, kan saya buat tempelan rumah ini dijual untuk modal usaha di Palembang. Jadi sesuatu yang sangat tidak mungkin, yang maksud menurut saya ya, karena menjual rumah itu pun tidak gampang. Rumah saya itu di gang ya, di lorong. Jadi untuk terjual rumah itu sangat susah sekali. Pas kebetulan 2-3 bulan sebelum saya pindah ke sini, ada yang mau beli. Jadi itu pun saya merasa semua yang saya jalani itu sangat-sangat lancar. Itu salah satu contohnya. Belum lagi yang lain. Jadi saya merasa setelah saya ikut sini Paman, saya baca Parita, saya function tiap minggu, walaupun ada yang duduk, banyak berbuat kebajikan, saya merasa kehidupan saya itu pelan-pelan pun lebih baik. Ya, itu pun dibarengi dengan kakek-kakek saya ya, kakek saya yang membuat kebaikan. Jadi anak cucu pun merasa kehidupan kita pun lebih lancar. Jadi apa yang dilakukan sama kakek saya pun akan saya terapkan, di mana saya akan tetap membuat kebaikan, sehingga anak cucu kita pun merasa lebih baik. Di mana di sini Paman, kalau misalnya anak kita ikut sini Paman, itu sudah pasti yang pertama, pengikut sini Paman sudah pasti tidak ada yang merokok. Itu yang pertama, sudah pasti tidak ada yang merokok. Ya, yang kedua, tidak ada yang judi. Itu yang saya perhatikan ya, tidak ada yang judi. Merokok, judi, minuman keras, itu tidak ada. Itu yang saya perhatikan dari yang saya tahu. Jadi betapa bahagianya orang tua saya kalau misalnya kita sendiri atau misalnya anak kita lebih baik gitu. Jadi anak kita tidak merokok, mencuri, menjudi, minuman keras.
Jadi kan kita kan merasa tenang. Itu makanya saya pun berharap anak saya pun ikut sini paman. Jadi kita sebagai orang tua pun merasa sukses lah ya. Jadi anak kita lebih baik gitu. Jadi tidak ada risau sama diri kita. Ya. Jadi saya mau sampaikan untuk semua saudara di sini, tidak ada salahnya kita belajar dharma, karena di sini paman kita diajarkan untuk takut akan karma. Jadi jangan sampai kita membuat karma baru sehingga membuat karma-karma yang akan terjadi dan balik ke diri kita di kehidupan dunia atau yang kita ke depannya. Jadi saya sangat bersyukur dan tetap akan bersama di sini paman, karena saya sudah merasakan manfaatnya. Jadi kalau misalnya ini saya akan lagi kesaksian ya, kalau misalnya kita benar-benar menjaga sila, dalam artian kita menjaga karma mulut, karma mata kita dia sebaik-baiknya. Mulut kita bicara yang baik-baik. Saya pernah mengalami, betul-betul saya jaga. Jadi dalam beberapa minggu saya akan dapat minggu. Itu kenyataan syok. Tidak punya itu. Jadi minggunya ini itu yang dari atas. Yang mohon saya dong. Kenyataan juga. Tapi kalau misalnya saya sekarang agak longgar, agak biasa-biasa aja, kita sembarang ngomong, kita sembarang lihat-lihat yang gak bagus, itu garansi saya mimpi yang dari atas itu jalan. Mimpi-mimpi biasa aja. Tapi kalau misalnya kita sangat ulet, kita betul-betul kita menjaga mulut dan mata kita, hati kita, pasti ada dapat mimpi. Itu ujian. Salah satu ujian yang saya rasakan. Ya, jadi yang sangat bagus itu kita menggapai rupa. Mungkin di sini ada buku pada rupa yang Mandarin, ada itu yang bisa bahasa Mandarin, dan pandai baca bahasa Mandarin. Ada bukunya, kita bisa baca, karena dari situ kita akan tersadarkan, kita tahu apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan selama ini yang kita merasa benar, ternyata salah. Walaupun kita merasa kita udah senior nih, kita udah banyak pengalaman, kita merasa diri kita ini benar, tapi setelah baca buku dari sini paman, saya mau bertanya, kita merasa, oh ternyata kita salah, walaupun kita merasa benar. Dan mungkin kalau kita mau ikut grup saya mau yang online, ada grupnya. Jadi setiap malam apa kita nih pasti ada dijelaskan dalam bahasa Mandarin, dan ini diterjemahkan dengan dalam berbahasa Indonesia. Jadi dari situ kita lebih paham dan lebih tahu, lebih enak lah. Kita menjalankan kehidupan sehari-hari itu lebih benar. Kita emosional kita berkurang, jadi semua kehidupan kita itu lebih lancar. Jadi ini paman bukan berarti kita bisa menjadi kaya atau tidak menurut saya ya, kita tidak mencari kekayaan, tapi dengan kita ikuti paman, kita baca parisan, kita berbuat kebaikan, jadi kehidupan kita itu lancar, kedepannya pun misalnya itu juga, tapi kita tidak memohon untuk menjadi kaya. Itu intinya hijau. Jadi kalau misalnya itu yang ada di sini, saya memiliki pasien ini benar-benar terjadi sama saya, dan mengapa saya tetap bertahan di sini paman sampai sekarang. Saya tidak itu karena saya sendiri merasakan apa yang terjadi sama diri saya, dan saya merasa semuanya sangat lancar sampai sekarang. Jadi sesuatu yang mudah lah ya. Jadi saya pernah lampu, saya suka, saya baca tamanku, saya pantas berbuat kebaikan. Jadi lampu saya itu tidak ada yang makan, walaupun sesekali ada
yang layak terlalu karena sudah mengamalkan. Jadi saya harap kesaksian saya ini dapat membuat semua setidaknya kita percaya nanti partner kita bukan menjadikan yang lebih tinggi atau enggak punya enggak. Cuman dengan kesaksian ini saya sudah mengalami dan membuktikan kalau Sing Farmer itu dengan membaca parita, kita berikrar, function, baca Pepopa itu akan membuat kehidupan kita lebih baik dan lancar. Ya, itu aja sih kesaksian saya hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan namo sekian monipo, dan namo tak sampai itu kusunan sontar yang berkuasa pusat mohon tak. Dan sekian